Shalom Bapak Ibu ini kasih Tuhan, selamat pagi semua. Mari kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memberikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kita mempersembahkan korban syukur yang baik buat Tuhan, yang berasal dari hati kita yang paling dalam. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu dalam, kasih-Mu begitu indah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku
mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hari Minggu ini Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kesehatan, kekuatan, dan setiap umur panjang yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan terus memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani, imam-imam pemuji, pemusik, WL, singer, kolektan, dan multimedia, sound system, semua yang terlibat Tuhan, Kau memberkati Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau pakai Tuhan, Engkau rapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar setiap firman perkataan yang keluar adalah perkataan dari Engkau sendiri Tuhan, yang akan terus memberkati kami, menguatkan kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan, bersorak-sorai dan melompat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap puji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi saya sampaikan salam semua. Halo. Kasih salam pada kiri kanannya. Kasih senyum paling manis. Salam. Bapak Ibu, dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kita, setiap apapun yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Kita mempersorak bagi nama Tuhan, kita memuliakan namanya, sebab Dia layak terima segala pujian dan hormatnya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin Ku angkat panji, Dia akan menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Sama-sama. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin Ku angkat panji, Dia akan menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku,
baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyatakan Tuhan Yesus baik.
Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Tuhan Yesus. Engkau buat kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Siapa sesungguhnya kami? Kami hanyalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau membeli kami dengan darah-Mu yang begitu mahal Tuhan. Supaya kami terbebas, terangkat dari kehidupan kami yang berdosa, dari kebinasaan, dan bahkan Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau terus memahami, ingin selalu tambah-tambah mengerti tujuan Engkau menebus kami dengan darah-Mu itu. Kami mau mendengarkan suara-Mu, supaya dalam pengiringan kami ke depan di dalam melayani Engkau Tuhan, kami semakin hari boleh semakin memahami pikiran dan kehendak-Mu, dan kami hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih untuk itu pagi hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh berkat yang datang daripada Engkau. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, silahkan duduk saudaraku. Salam keluarga Kristus yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini khotbah saya berikan judul Kekuatan di Waktu Lemah. Nah, itu dia. Kekuatan di waktu lemah. Saudara, hampir setiap orang berharap dan berupaya untuk menjadi orang yang kuat. Ya. Setiap orang ingin menjadi orang yang kuat, misalkan tubuhnya sehat, kuat. Kalau saya ini termasuk sehat kuat nggak ya? Lumayan kuat lah. Kemarin Lebaran saya nyetir ke Solo, pulang pergi, berangkat 9 jam, balik sini 10 jam, masih kuat, lumayan kuat lah gitu ya. Ada orang-orang yang mengupayakan ingin menjadi orang yang kuat di dalam finansial, secara ekonomi ingin kuat. Ya. Ada orang yang ingin menjadi orang yang kuat di dalam pengetahuan, ilmu, sehingga mengejar, belajar, lalu memiliki mengkoleksi gelar yang berderet-deret begitu. Orang juga ingin memiliki pengaruh yang kuat, mengejar jabatan sehingga memiliki pengaruh yang kuat di dalam kehidupan sosial. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melalui semua tadi, kekuatan-kekuatan yang dimiliki tadi, tujuannya supaya bisa menghadapi tantangan hidup di hari-hari depan, begitu saudaraku. Tetapi apakah benar seperti itu? Ya. Ternyata Alkitab berkata berbeda. Alkitab justru memberikan peringatan ya bagi orang yang merasa dirinya teguh, bagi orang yang merasa dirinya kuat, dikatakan hati-hati, ia akan jatuh. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat 12, nggak usah ditayangin. Tapi justru orang yang berani mengakui dirinya lemah, justru dia akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Mari kita baca. Saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10, tapi saya akan baca dua bagian. Yang 1 sampai 6 dulu, bisa tolong ditayangkan multimedia, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Agak ke sini rupanya. Ya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh,
entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku tidak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang perhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Sampai di situ ya. Oke. Gini saudara, tutup aja dulu. Surat Korintus ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa saudara luar biasa? Paulus ini adalah keturunan dari orang Yahudi asli. Makanya diberi nama Saulus. Tetapi karena dia juga hidup di dalam penjajahan bangsa Romawi, Yunani, maka dia juga dapat nama Paulus. Ketika mereka masih bergaul dengan orang-orang Yahudi, masih memburu orang-orang Kristen, dia pakai nama Saulus. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, lalu itu membawa pertobatannya, saudaraku. Lalu dia melalui pertobatannya itu dia menyerahkan hidupnya menjadi rasul Tuhan Yesus. Dan oleh Tuhan Yesus diberikan tugas khusus untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang-orang Yunani. Dan mulai saat itu, dia menggunakan nama Paulus. Supaya apa? Karena ketika dia menggunakan nama Paulus, dia akan lebih mudah masuk kepada golongan orang-orang Yunani. Mudah diterima. Mereka nyaman gitu loh. Ya. Contoh saudara kita yang dari etnis Chinese, kan juga punya nama dua ya. Contoh Pak Akyong, mana Pak Akyong? Nggak kelihatan ya? Pak Akyong. Pak Akyong kita kenal di lingkungan kita namanya siapa? Pak Akyong, Kyong gitu ya. Tapi beliau juga punya nama Indonesia, Mamat. Kalau di antara kita kenal Pak Akyong. Tapi suatu kali nanti, saudaraku, kalau Tuhan Yesus mengutus beliau ke kampung-kampung, saudara, dia akan lebih nyaman kalau memperkenalkan dirinya dengan nama siapa? Mamat. Kenalkan nama saya Mamat. Oh, Bang Mamat, yuk silakan Bang Mamat. Itu akan lebih mudah untuk berinteraksi, mudah diterima, seperti itu. Siap ya, Bang Mamat ya, diutus Tuhan ya. Bang Timotius ya. Ya, demikian juga Rasul Paulus, saudaraku. Jadi kita ngerti ya, Rasul Paulus itu bukan dulu namanya Saulus, bertobat diganti dengan Paulus, tidak seperti itu. Itu dua-duanya namanya dia, gitu. Karena pada waktu itu lazim seseorang memiliki dua nama seperti kita ini, gitu. Ya. Nah, kenapa saya katakan Rasul luar biasa? Ketika dia sudah mengalami pertobatan, mereka mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Ya. Mereka mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Kemarin Ibu Junkian sudah sampaikan juga bagaimana diceritakan ketika Rasul Paulus di dalam penjara, berdoa, nyanyi-nyanyi, apa yang terjadi? Gempa bumi, semua runtuh semua bebas, seperti itu. Ya. Rasul Paulus juga mendapatkan satu pengurapan Roh Kudus yang dahsyat. Kalau saudara nanti baca dalam kisah para rasul, saudaraku, sapu tangan yang bekas dia pakai, saya nggak punya sapu tangan. Sapu tangan kain yang bekas dia pakai, ketika itu dibawa orang, ditumpangkan ke tangan di atas orang sakit itu sembuh. Bahkan setan-setan yang ada di dalam orang itu kabur. Wow, hebat nggak saudara? Luar biasa, luar biasa. Dan barusan kita baca, kita dengar ya bahwa dia memiliki suatu pengalaman yang luar biasa. Apa itu? Dia dibawa oleh Tuhan naik ke surga tingkat yang ketiga, ke Firdaus.
Cuma Rasul Paulus mengatakan, aku nggak tahu itu penglihatan atau benar-benar aku dibawa sama tubuhku gitu. Yang tahu adalah Tuhan sendiri tahu gitu. Entah itu penglihatan, entah itu benar-benar dibawa gitu. Itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus, saudaraku. Ya. Tapi hebatnya apa? Hebatnya Rasul Paulus ini tidak menjadikan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak menjadikan pengalaman pergumulan pribadi bersama Tuhan Yesus itu menjadi suatu modal yang kuat atau jualan dalam tanda petik dalam pelayanannya. Enggak, saudaraku. Dia tidak lakukan itu. Bahkan kalau kita baca tadi, bahkan Rasul Paulus menutup rapat-rapat pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus diangkat ke surga tadi, ditutup rapat-rapat selama berapa tahun tadi? 14 tahun ditutup rapat-rapat. Dia tidak gembar-gemborkan. Dia tidak sampaikan kepada orang-orang umum. Ya. Dan ketika dia sampaikan itu pun karena terpaksa, dikatakan tadi, kita baca tadi, itu pun karena terpaksa. Kenapa? Karena di Korintus pada waktu itu ada nabi-nabi palsu, memberikan pengajaran-pengajaran Yesus yang lain, mengajarkan roh yang lain, dan nabi-nabi palsu itu meragukan kerasulan Paulus. Lalu orang-orang Korintus mulai goyang. Ini benar nggak ya? Yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana nih? Nah, supaya jemaat Korintus tidak goyah dan tetap mengaku percaya bahwa Paulus ini adalah sungguh-sungguh datang dari Tuhan, Rasul Tuhan Yesus, maka dikatakan dia cerita itu pengalaman yang sudah simpan 14 tahun itu karena terpaksa, saudaraku. Diceritakan supaya apa? Supaya jemaat di Korintus tetap mempercayai bahwa dirinya itu adalah sungguh-sungguh Rasul utusan Tuhan Yesus. Begitu, saudaraku. Ya. Dan saya lebih kagum lagi begini, dikatakan kalau aku cerita pengalamanku yang luar biasa itu sebenarnya juga nggak ada faedahnya buat jemaat gitu. Karena itu pengalamanku, buat jemaat nggak ada faedahnya, di ayat 1 tadi katakan begitu. Dan yang lebih lagi saya kagum itu begini, dia menyampaikan alasan kenapa dia menyimpan rapat-rapat pengalamannya diajak naik ke surga itu sampai 14 tahun. Dikatakan begini, aku menceritakan itu supaya apa? Supaya jemaat tidak mengagumi aku. Luar biasa ya. Supaya jemaat tidak mengagumi aku, supaya jemaat tidak meninggikan aku. Tetapi supaya jemaat boleh menghargai aku seperti rasul, seperti yang dia lihat sehari-hari, begitu. Wah, ini luar biasa, saudara. Buat saya ini luar biasa. Sungguh ini adalah suatu gambaran hamba Tuhan yang sangat-sangat rendah hati. Setuju nggak, saudaraku? Sangat-sangat rendah hati. Dia nggak mau pamer. Takut dirinya ditinggikan. Wih, ini beda banget kalau hal ini terjadi hari sekarang ini misalkan gitu. Beda banget kalau itu terjadi atas hamba-hamba Tuhan zaman now, zaman sekarang ini. Kalau itu terjadi atas hamba-hamba Tuhan zaman ini, mungkin loh ya. Mungkin ini akan dijadikan suatu modal yang kuat di dalam pelayanannya, saudara. Akan menjadi suatu modal yang dalam tanda petik laku dijual keras gitu loh. Wah, bisa bikin buku dengan dikasih judul yang bombastis, saya naik ke surga, saya dibawa ke surga. Pasti bukunya itu akan menarik laku keras. Dan pasti juga hamba Tuhan itu akan laku diundang kemana-mana untuk kesaksian, untuk berkhotbah bahwa dirinya sudah dibawa naik ke surga oleh Tuhan Yesus, melihat surga begitu. Dan itu bisa membuat orang itu menjadi terkenal.
bisa membuat orang hamba Tuhan itu dikagumi oleh orang. Bahkan dikultuskan oleh orang. Gitu saudaraku. Ya, dikultuskan oleh orang. Bahwa dia adalah seorang dipandang sebagai hamba Tuhan yang hebat. Yang luar biasa. Membanggakan. Tetapi saudaraku, Rasul Paulus katakan begini. Itu hanya tindakan untuk meninggikan diri. Itu hanya tindakan untuk memegahkan diri. Tidak berfaedah untuk jemaat. Hanya membuat jemaat kagum kepada hamba Tuhan itu. Akhirnya tanpa disadari jemaat mengagumi hamba Tuhan itu, mengejar hamba Tuhan itu, tanpa disadari melupakan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan luar biasa itu. Dan Paulus mengatakan, itu hanya untuk memegahkan diri, tidak membuat jemaat bertumbuh, hanya membuat jemaat kagum, dan tidak mempermuliakan Tuhan. Rasul Paulus berkata begitu. Nah, pelajaran pertama yang kita dapat dari bacaan itu tadi, ayat 1 sampai 6 tadi apa sudah buat kita? Pelajaran yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah begini. Bahwa ketika suatu hari nanti, saudara dan saya, atau mungkin saat ini, kita dipercayakan atau Tuhan memberikan pengalaman rohani yang luar biasa kepada saudara dan saya. Atau kita dipercayakan suatu pelayanan yang luar biasa. Seperti Pak Mamat tadi Pak ya, siapa tahu nanti benar-benar diutus Tuhan ke kampung-kampung beritakan Injil. Kasih pengurapan yang luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Pesannya satu, jangan meninggikan diri. Amin saudaraku. Jangan membanggakan diri. Tetapi apa? Tetapi tetaplah merendah. Jangan merasa diri kita menjadi orang istimewa. Kenapa? Karena semua yang kita dapat dari Tuhan itu, kepercayaan untuk melayani, pengurapan yang dahsyat itu semata-mata kasih karunia, kemurahan yang dari Tuhan. Bukan oleh karena usaha kita hebat, lalu Tuhan beri pengurapan atau berikan pekerjaan yang luar biasa itu. Amin saudaraku ya. Supaya apa? Supaya hanya nama Tuhan saja. Supaya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudaraku. Siap saudara ya? Siap dipakai Tuhan dengan luar biasa? Tapi ingat, belajar seperti Paulus. Sehebat apapun Tuhan pakai saudara dan saya pada waktunya nanti, tetaplah rendah hati seperti Paulus. Jangan pernah tepuk dada. Jangan menjadikan itu suatu modal untuk meninggikan diri. Tetapi menjadi suatu pekerjaan yang mempermuliakan Tuhan. Gitu saudaraku ya. Haleluya. Lanjut. Sekarang ayat yang ke-7. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudaraku. Tetap rendah hati. Jangan pernah meninggikan diri. Ayat yang 7 ya. Nah, ini saya katakan itu kehendak Tuhan supaya kita selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, diulang ya. Jelas. Tuhan Yesus percayakan pekerjaan yang luar biasa, tapi Tuhan Yesus tidak menghendaki Paulus yang dipakainya itu meninggikan diri. Terus 8 ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Ya. Sekali lagi, di ayat 7 kita melihat bahwa Rasul Paulus yang dipakai dengan luar biasa. Tapi juga Tuhan beri duri di dalam daging oleh Tuhan juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Paulus tidak meninggikan diri dengan penglihatan-penglihatan dan pengalaman rohani yang luar biasa itu. Duri dalam daging itu banyak yang menafsirkan berbeda-beda, saudaraku. Memang tidak dijelaskan secara khusus gitu. Penafsir itu banyak tafsiran yang macam-macam. Ada yang menafsirkan duri dalam daging itu adalah satu penyakit fisik. Kan kita lihat ada tulisan bahwa Rasul Paulus itu kalau nulis tulisannya besar-besar, oh berarti dia itu Paulus itu rabun. Ada yang mengatakan, oh enggak, itu adalah penyakit yang menaun, itu epilepsi, ada gitu. Enggak tahu dari mana orang bisa menafsirkan seperti itu. Ada juga, duri dalam daging itu adalah tekanan jiwanya yang terus-menerus karena tertekan oleh lingkungan, bisa. Ada yang mengatakan, oh itu karena penganiayaan yang pertentangan bangsa Yahudi yang terus-menerus, yang menganiaya dia, itulah duri dalam daging. Bisa. Tapi yang pasti, saudara, yang pasti adalah bahwa duri dalam daging itu adalah suatu rasa sakit. Penderitaan yang dirasakan terus-menerus di dalam dirinya. Duri di dalam daging, ya kan? Itu adalah suatu sakit, penderitaan yang terus-menerus dirasakan di dalam dirinya. Dan itu pasti mengganggu pelayanan Rasul Paulus. Pasti itu. Pasti. Saudara pernah ngerasain terusupan, tahu terusupan? Tahu terusupan enggak? Pernah ngalami? Kalau keterusupan sebesar apa ya? Rambut aja. Ya lebih gede dari rambut dikit ya. Keterusupan di sini gitu, seret aja. Itu rasanya gimana, saudara? Wah, kemeng, nut-nutan, saudaraku. Saya waktu kecil sering itu. Padahal begitu dicabut, ya elah, cuma segeser rambut. Rasanya tuh sampai di sini, sakitnya tuh sampai di sini, bener-bener gitu. Nah, apalagi ini duri. Duri yang nancap di sini, rasanya bagaimana coba? Gak terbayang itu. Itu pasti rasanya bukan hanya nut-nutan, saudara. Apa tuh ya? Nyot-nyotan itu kali ya. Itu pasti sangat-sangat mengganggu. Sangat mengganggu Rasul Paulus dalam pelayanannya. Pasti. Nah, oleh karena itu makanya Rasul Paulus dikatakan tadi di ayat 8, Rasul Paulus berdoa. Rasul Paulus berdoa supaya apa? Supaya Tuhan mengangkat duri dalam daging ini. Supaya apa? Supaya pelayanannya itu bisa tidak terganggu. Supaya pelayanannya itu bisa lepas. Supaya pelayanannya maksimal. Saudara, kalau kita mengalami seperti itu, doa Paulus ini doa yang wajar enggak, saudara? Wajar. Betul enggak? Karena kalau saya nggak ada penderitaan ini, saya bisa melayani dengan luar biasa. Saya bisa bebas kemana-mana. Tidak ada hambatan apa-apa. Hasilnya juga lebih luar biasa gitu. Paulus berdoa 3 kali. 3 kali itu bukan hanya 3 kali berdoa terus nggak dikabulkan, udah gitu, enggak. 3 kali ini berbicara tentang angka maksimal. Seperti Tuhan Yesus waktu di Getsemani, berdoa berapa kali, saudaraku? 3 kali juga. Dia berdoa dengan maksimal, minta supaya penderitaannya diangkat, supaya pelayanan ini maksimal, begitu.
Tapi kita lihat, apa jawab Tuhan? Apa jawaban dari Tuhan? Ayat yang ke-9 tadi. Tuhan menjawab dengan tidak. Tidak. Jangan berkata gini, wah, seorang rasul dekat sama Tuhan, tetapi berdoa dikatakan tidak. Wah, ada sesuatu nih. Ada yang gak beres nih. Mungkin kita bisa ngomong seperti itu, saudara. Tapi ternyata tidak. Memang Tuhan berkata tidak. Dikatakan ayat 9 tadi, cukup kasih karuniaku kebagimu. Kenapa? Karena justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Bekerja dengan nyata di dalam hidupmu. Begitu, saudaraku. Dan akhirnya, dalam tanda petik, Paulus menyerah. Di ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya Paulus berkata, baiklah Tuhan, aku rela dalam kelemahan, aku rela menderita. Bahkan aku akan bermegah di dalam kelemahanku ini. Kenapa? Karena sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Saudaraku. Pelajaran kedua yang kita dapat pagi hari ini apa? Bagian kedua nih, pelajaran yang kita dapatkan. Begini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan, kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Amin, saudara ya. Ingat bahwa kita lagu tadi mengatakan bahwa kita sudah ditebus, sudah dibeli dengan darah Tuhan. Maka kita ini adalah miliknya Tuhan, jongosnya Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan saya saja, sama saudara juga hamba Tuhan. Gitu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya. Kalau Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa aja, tidak lepas dari penderitaan, maka siap. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan juga tidak akan pernah lepas daripada persoalan dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik itu. Tidak pernah terlepas dari pergumulan. Bahkan kadang Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk menggocoh hidupmu dan hidupku. Menggocoh itu saya cari di kamus bahasa Indonesia, itu artinya meninju dengan keras. Wow. Jadi Tuhan mengizinkan utusan iblis itu meninju dengan keras Paulus. Yang ditinju itu apa, saudara? Duri lagi, udah nancap, ditinju lagi. Coba rasanya kayak apa coba, saudaraku? Demikian juga kita, sebagai anak-anak Tuhan, bisa jadi suatu saat, suatu waktu, Tuhan mengizinkan iblis meninju dengan keras saudara saya. Saya bukan mendoakan loh ya, bukan. Bahkan mungkin ketika kita ditinju, kita bisa goyah. Sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita bisa menjadi goyah. Kita bisa mengalami penderitaan. Kita bisa putus asa bahkan. Bisa. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang mengalami permasalahan yang tidak terselesaikan seperti itu, seperti duri dalam daging. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami, mungkin ada yang sedang mengalami masalah atau kelemahan tentang kesehatan, sakit gak sembuh-sembuh, ya, udah berobat sono sini, diurut, diobatin, gak sembuh-sembuh, aduh. Mungkin juga ada yang sedang mengalami di dalam hal keuangan. Mungkin ada juga yang sedang mengalami di dalam kelemahan di dalam keluarga, masalah keluarga. Nggak selesai-selesai. Suami nyalain istri, istri nyalain suami. Anak-anak nyalain orang tua nyalain anak. Mantu nyalain mertua, mertua menyalain mantu. Nggak selesai-selesai. Seperti duri dalam daging, begitu saudaraku. Ya. Mungkin juga ada mengalami pergesekan di dalam pelayanan, persaingan dalam pelayanan, mungkin sedang mengalami itu saat ini, mungkin di antara kita. Ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, pasti ya kita juga akan berdoa mengenai hal-hal yang sedang terjadi itu. Betul saudaraku ya? Kalau kita mengalami masalah, kita berdoa enggak?
pastilah. Ketika kita mengalami persoalan, pasti kita berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Pasti. Mungkin kita juga sudah berdoa bertalu-talu. Berkali-kali seperti Paulus. Tapi kenyataannya, masalah kok nggak beranjak-beranjak, masih ada aja gitu. Saudara, pagi hari ini saya ingatkan, termasuk saya juga diingatkan, bahwa kalau kita mengalami hal seperti itu yang saya ceritakan tadi, sudah sebagai anak Tuhan, tapi mengalami hal yang nggak selesai-selesai gitu. Jika kita sedang mengalami hal itu, ya, jangan saudara dan saya protes. Jangan berkata begini, Tuhan gimana sih Tuhan? Saya ini kan sudah rajin melayani Tuhan, saya sudah mulai rajin loh. Saya sudah mulai rajin pelayanan ini, itu, saya oke, saya mau Tuhan. Tapi kenapa? Kok masalah kok datang terus bertubi-tubi? Gak selesai-selesai. Kok saya sudah berdoa, berkali-kali berdoa, tapi kok Tuhan gak dengar doa saya? Sebenarnya Tuhan tuh sayang-sayang gak sih? Wajar kalau kadang-kadang kita juga seperti itu, saudara ya. Ya saya nggak cuma sekali dua kali dengar seperti itu. Pak gimana sih? Saya ini udah rajin ke gereja, saya sudah rajin pelayanan, tapi kenapa masalah malah datang? Udah berdoa belum? Sudah. Tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Tuhan sayang nggak sama saya sebenarnya? Apa saya ini jadi anak tiri apa gimana sih? Gitu. Kadang-kadang kita punya pemikiran seperti itu kayaknya ya wajar-wajar juga gitu saudara. Kadang-kadang tadi katakan kalau kita ditinju dengan keras, kita kadang goyah juga saudaraku. Kita goyah saudara. Tapi kita ingat saudara, pengalaman Paulus ini saudara. Dari pengalaman Paulus ini kita belajar bahwa kelemahan itu bisa jadi sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan karena Tuhan tidak sayang, juga bukan karena Tuhan tidak mendengar doa kita, tapi bisa jadi sebenarnya Tuhan sudah menjawab doa kita, bukan hanya mendengar, Tuhan sudah menjawab doa kita, tapi jawabannya tidak seperti yang saudara dan saya mau. Kalau kita berdoa kan, maunya jawabannya apa saudara? Ya. Jawaban doa kita sering mendengarkan, jawaban doa itu ya, tunggu, ya, tidak, dan tunggu. Tuhan mungkin ketika kita bergumul, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah jawab, dan saat itu jawabnya tidak. Seperti kepada Paulus tadi. Jawabnya tidak. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi jawabnya tunggu. Gitu saudaraku. Contoh jawaban doa yang ya itu seperti apa sih? Gini, saudara boleh ini. Ketika Petrus suruh jalan di atas ombak, ya kan? Ketika Petrus mulai mau tenggelam, Petrus bilang, Tuhan tolong. Pada saat itu, Tuhan Yesus nggak menunda-nunda. Langsung, langsung dijawab doanya, langsung diangkat, diselamatkan, Petrus selamat. Itu doa, iya, langsung. Jawaban doa yang ditunda itu seperti apa? Saudara ingat peristiwa ketika Marta dan Maria punya adik namanya siapa? Lazarus sakit. Tuhan Yesus di luar kota. Marta dan Maria ini mengirim utusan, Tuhan, orang yang kamu kasih sedang sakit. Maunya Marta dan Maria biar Tuhan Yesus segera balik mendoakan sembuh itu kan. Tapi Tuhan Yesus apa lakukan? Ditunggu, sengaja dia diam dulu 3 hari. Udah biarin aja, tunggu 3 hari balik udah mati. Menurut orang-orang itu udah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Amin saudaraku ya.
Menurut Tuhan tidak ada yang terlambat, dan pada waktu itu Lazarus yang sudah mati 3 hari dibangkitkan. Disaksikan banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu saudara. Tuhan jawab pada waktu yang tepat. Tunggu. Kalau jawaban tidak itu kalau Yakobus nulis jawaban doa yang disampaikan kepada Tuhan tujuannya untuk memuaskan nafsu kita. Saya beri contohnya misalnya gini. Tuhan, saya mau dong mobil baru Lexus yang kayak punya Pak Prabowo. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya rapat bersama-sama pendeta yang lain, orang-orang lihat, wow, Pak Joko mobilnya hebat. Itu sudah dipastikan jawabannya, enggak. Itu hanya untuk meninggikan diri. Ya, hanya untuk meninggikan diri. Itu saudaraku, itu jawaban. Nah, sekali lagi, mungkin ketika kita sudah begitu berdoa, kita berdoa supaya masalah kita diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan jawabnya, tunggu. Kita harus ngerti, saudaraku. Tuhan pasti akan menjawab di waktu yang tepat. Nah, kalau di antara kita saat ini sedang mengalami hal seperti itu, doa-doamu belum dijawab, masalahmu menumpuk, membuat saudara lemah, saudara goyang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Satu, supaya dengan memiliki kelemahan, tadi kembali ke Rasul Paulus, supaya dengan diberikan kelemahan, kita tidak meninggikan diri. Lalu, supaya kita tetap eling, orang Jawa bilang tuh. Eling mas, eling. Eling apa? Bahwa kalau di bidang-bidang yang lain, kita itu tidak ada masalah. Kita cakap melakukan dalam bidang-bidang lain yang tidak ada masalah itu tadi. Bahkan orang-orang menilai kita, wow, sukses di bidang-bidang lain. Supaya kita tetap ingat bahwa itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Kan orang kan bisa, bagian ini dia ada masalah, tapi bagian yang lain sukses. Yang sukses itu juga oleh karena karunia Tuhan. Jangan membanggakan diri, itu loh saudaraku ya. Itu tujuannya. Kalau Tuhan berkata, tunggu, supaya kita tidak merendahkan diri, dan tetap mengakui bahwa apa yang kita mampu kita cakap itu juga semua datang daripada Tuhan Yesus. Yang bagian kedua, apa yang Tuhan kehendaki melalui kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara saya ini. Yang kedua, supaya dalam kelemahan kita terus menyadari, menjadi apa? Bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Supaya kita terus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, sehingga kita terus mencari Tuhan, terus berseru-seru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga di dalam kelemahan itu, saudara, di dalam kelemahan itu, kasih karunia Tuhan nyata di dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Sehingga kalau kita bisa mampu nanti, kita bisa menyelesaikan, kita memampukan menjalani masalah itu, kita bisa melewati masalah itu, bahkan kita bisa menyelesaikan masalah itu pada waktunya, kita bisa berkata, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudaraku. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu pelajaran yang kita dapat pagi hari ini, saudaraku. Jadi mari, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan malu-malu. Seperti Rasul Paulus, kita akui. Kalau kita ada kelemahan, kita akui. Jangan menjadi orang sok kuat, sok hebat, sok bisa, sok mampu. Jangan. Emang di bidang-bidang lain kita kuat.
kuat, kita mampu, kita bisa. Tapi ada satu bidang-bidang yang lemah, kita akui, jangan malu-malu. Ya, dalam bidang ini saya lemah, saya nggak bisa. Tuhan tolong. Tuhan ajarkan itu, saudaraku. Jangan malu mengakui kelemahanmu. Kenapa? Sebab justru ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan akan turun atas kita, menaungi kita, memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang dinamakan kekuatan kita di waktu kita lemah, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Udah, sampai di sini aja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kiranya pagi hari ini kita diberkati, kita ditegur, kita lebih dipahami. Dalam mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Tetapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan terus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Ayo kita mengundang. Haleluya. Saya mengundang juga para petugas perjamuan untuk maju. Para petugas perjamuan silakan maju. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih kami boleh mendengar firman yang keras. Memang saatnya kami anak-anak-Mu ini menjadi semakin bertumbuh dewasa. Harus mau makanan-makanan yang keras, bukan mengingini susu, camilan yang enak-enak. Tapi kami mau semakin hari semakin bisa mengunyah makanan keras yang murni yang datang daripada Engkau. Bahwa mengiring Tuhan itu bukan hanya perkara diberkati, sukses. Tetapi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan adalah pembentukan untuk menjadi seperti Kristus. Ada suatu proses yang panjang, proses yang berat. Tapi biar pagi hari ini kami mengerti. Kami mau belajar seperti Paulus. Ketika persoalan permasalahan itu kok izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak bersungut-sungut, kami tidak protes. Tapi kami tetap merendahkan hati kami. Kami tetap, bahkan kami mau mengakui kelemahan-kelemahan kami. Karena ketika kami mengakui kelemahan kami, maka kuasa-Mu akan turun memampukan setiap kami menjalani semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus seperti yang Kau kehendaki. Supaya kami mengingat akan kasih-Mu, mengingat pengorbanan-Mu, bahwa Engkau telah mati bagi kami. Untuk itu, layakkan setiap anak-anak-Mu, supaya setiap kami boleh layak untuk makan seperjamuan dengan Engkau. Berkati roti dan anggur yang ada, supaya melalui perjamuan ini, maka iman kami dibangkitkan kembali, roh kami dikobarkan kembali, sehingga kami semakin menyala-nyala dalam mengiring akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
sendiri. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus, yang oleh karena kasihnya yang begitu besar, dia rela memecah-mecahkannya. Dia rela menderita, supaya saudara dan saya yang percaya beroleh keselamatan. Untuk itu kita makan roti ini dengan ucapan syukur yang setinggi-tingginya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini adalah lambang darah Kristus, yang oleh karena kasihnya begitu besar kepada saudara dan saya, dia rela mencurahkan darahnya di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya atas pengorbanannya, maka darah Yesus itu menebus, mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh diperkenan untuk menerima mahkota pada waktunya nanti. Oleh sebab itu, kita minum anggur ini dengan penuh rasa hormat dan ucapan syukur yang dalam, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang begitu besar bagi kami. Kau telah curahkan darah-Mu, Kau telah curahkan darah-Mu di kayu salib, supaya setiap kami yang percaya beroleh penebusan, beroleh keselamatan yang kekal di dalam-Mu Tuhan. Seralah bagi Tuhan namun katakan nama yang nama Sende. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau bukan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, kami sesungguhnya akan menjadi orang-orang yang binasa Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau beli kami, Engkau bayar kami dengan darah-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharap dalam Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Tidak ada perbuatan apapun yang dapat membalas kasih-Mu. Selain kami hanya menyerahkan hidup kami, ini kami. Inilah hidup kami yang telah Engkau beli. Kami siap untuk melakukan apapun yang Engkau kehendaki kami lakukan Tuhan. Kami mau menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau terus berubah. Meninggalkan cara hidup manusia lama kami. Dan memiliki kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Menghidupi hidup Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari setiap jemaat Tuhan di tempat ini semakin dewasa. Semakin bertumbuh. Memiliki karakter Kristus. Yang mengutamakan, menyenangkan, mengutamakan, menyukakan hati Bapa, menjaga hati Bapa, tidak mengecewakan hati Bapa, tidak menyakiti hati Bapa, dengan cara hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh Roh-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami, yang akan memampukan setiap kami untuk terus hidup berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Joko yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala hal. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sucikan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah dengan aku. Jangan dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah dengan aku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sebelum pengumuman, apa ada yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi hari ini? Saya undang kesediaannya untuk bangkit berdiri. Selamat datang. Kami tunggu di ibadah-ibadah selanjutnya. Baik, selanjutnya apa ada pengumuman? Nggak ada. Pengumuman.
pengumuman bahwa setiap hari Sabtu masih tetap ada ibadah doa jam 5. Cuma mulai minggu kemarin, Sabtu kemarin tidak di ruangan ini lagi, tapi di ruang belakang sana, ruang sekolah minggu. Karena mulai minggu besok ini, harusnya minggu ini, tim musik sudah bisa mulai latihan jam 5. Jadi nanti yang kedua tidak terlalu malam pulangnya, ya. Jadi jangan sampai nanti hari Sabtu saudara lihat sini, loh kok nggak ada orang, terus pulang. Jangan ya, cari di belakang sana. Ternyata doa di belakang sana lebih luar biasa. Tanya kemarin yang hadir, urapan Tuhan turun luar biasa. Untuk itu saya undang hari Sabtu hadir, para pengerja, para diaken, para ketua sel yang bisa hadir, seluruh jemaat hadir. Kita merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada hadirat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan di tempat ini Tuhan. Untuk kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi pernyataan-Mu, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yang terutama mampukan kami Tuhan untuk melakukan segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan pengertian ilahi di dalam kepemimpinan di tempat ini, dan untuk pelayani-Mu lebih lagi Tuhan di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaannya, rumah tangga, semuanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berhasil. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir Tuhan, beribadah di tempat ini Tuhan. Rahel dan Ivan Tuhan, ponaknya dari Bapak Pengembala kami Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi saudara kami Rahel dan Ivan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah tangan-Mu Tuhan yang mengurapi dia, tangan-Mu Tuhan yang menjamah dia Tuhan, yang memberkati dia Tuhan. Tuhan terlebih tahu apa yang menjadi tujuan hidup, masalah apa yang mereka hadapi. Kami percaya satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap langkah-langkah kehidupan mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menjamah, memberkati mereka, menjaga keluar masuk mereka Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan menetapkan dan Tuhan memberikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga siap menerima berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini secara khusus Tuhan. Berkat jasmani, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati Tuhan, berkati juga setiap pekerja-pekerja mereka, pekerja yang ada Tuhan, pendidikan mereka ya Bapa. Mungkin saat ini di universitas Tuhan, kami percaya Tuhan apapun yang mereka usahakan Tuhan, kiranya Tuhan kucur campur tangan dan Tuhan berkat berhasil ya Bapa. Diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah saat Engkau duduk, berdiri, bahkan di saat Engkau berjalan. Tuhan berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara, memberikan kami jalan-jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat kasih yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah telah selesai pagi hari ini. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, dari Allah Bapa, dan kasih setia Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kita terima berkat ini, yang kita yang diurapi, kita sama-sama katakan amin. Amin.